Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melakukan bisnis usaha pada saat ini, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan agar bisnis usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan dapat bersaing dengan pesaing atau kompetitor bisnis lainnya. Oleh karena itu, saya Adinda Ragil Nariswari, selaku perwakilan dari kelompok 2, izin membuka presentasi kami yang berjudul Tuntutan Kreatif dan Inovasi dalam Bisnis Masa Kini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama-tama di sini ada saya Adinda Ragil Nariswari, lalu ada Andika Budi Saputra, Aurelia Nina Prianti, Ferdian Hamdi, Santa Clara Putri, dan Zakiati Nafsi. Dalam berbisnis, kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh pelaku usaha demi kemajuan dan kesuksesan usaha bisnisnya. Keduanya seringkali dipandang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan, karena lahirnya sebuah inovasi adalah bentuk dari kreativitas itu sendiri. Kreativitas dan inovasi ini memang hampir sama, akan tetapi sebenarnya keduanya jelas berbeda. Maka dari itu, kreativitas dan inovasi itu apa sih? Dapat dilihat di sini bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan dalam menggunakan pikiran imajinasi yang mengarah pada proses penciptaan suatu ide baru ataupun sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain. Thinking new thing. Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda atau mengkombinasikan dan menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berkaitan menjadi lebih bermanfaat. Sementara inovasi adalah menemukan peluang ide dan gagasan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk menerapkan kreativitas tersebut dalam rangka pemecahan masalah yang berbeda dari sebelumnya, untuk diterapkan dan diaplikasikan dalam membuat ataupun memperbaharui suatu produk. Doing new thing. Inovasi ini sendiri merupakan hasil dari pemikiran yang inovatif. Nah, inovatif ini adalah cara dalam berpikir untuk menghasilkan inovasi tersebut. Kebanyakan orang berpikir bahwa diri mereka itu tidak kreatif. Padahal itu hanya persepsi dari diri mereka saja. Sebenarnya semua orang itu kreatif, tetapi tergantung dari diri kita sendiri. Kreativitas sama seperti kalian lainnya. Jika kreativitas sering diasah dan dilatih, maka tentu kita akan menjadi pribadi yang lebih kreatif. Berikut ini cara-cara untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama, ada berpikir positif. Dengan berpikir positif akan membuat diri kita menjadi semakin percaya diri dan optimis dalam menghadapi masalah yang ada, sehingga kita dapat semakin kreatif dalam mencari solusi permasalahan tersebut. Lalu yang kedua adalah selalu bertanya. Dengan semakin banyak kita bertanya dan membuat pertanyaan, maka akan semakin terpacu diri kita untuk semakin kreatif dalam mencari solusi permasalahannya. Berlatihlah dalam menjawab sebuah permasalahan atau pertanyaan dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu latihan yang dapat untuk mengasah kreativitas adalah dengan mencoba memandang segala sesuatu dari perspektif lain yang sama sekali baru dan berbeda. Misalnya, kita membayangkan sebuah pensil, lalu kita membayangkan fungsi pensil ini selain untuk menulis, maka kita dapat membayangkan fungsi pensil ini menjadi seperti sumpit makanan atau tusuk konde. Lalu cara meningkatkan kreativitas selanjutnya yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu kunci dalam kreativitas adalah penguasaan informasi. Semisal, jika kita ingin menggambar dengan warna ungu, namun ternyata cat warna ungu tersebut habis, maka kita sudah mempunyai informasi alternatif lain dalam membuat warna ungu. Seperti kita dapat mencampur warna biru dengan warna merah, lalu menjadi warna ungu. Oleh karena itu, tentu informasi akan sangat bermanfaat. Selanjutnya, cara meningkatkan kreativitas yang terakhir yaitu dengan disiplin. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah disiplin untuk diri kita sendiri. Dalam meningkatkan kreativitas ini, kita harus memaksa diri untuk menyelesaikan proses melatih kreativitas kita dan melakukannya dengan target tertentu yang tentunya kita inginkan. Selain cara meningkatkan kreativitas, ada juga hambatan yang terjadi dalam kreativitas. Hambatan dalam kreativitas ini selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Budi Saputra. Selanjutnya, hambatan dalam kreativitas. Secara rinci, hambatan kreativitas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hambatan psikologis. Kedua, hambatan budaya. Hal ini dikarenakan adanya keseragaman berpikir atau pemujaan terhadap berpikir logis dan rasional. Pemecahan masalah haruslah selalu bersifat serius dan tanpa humor maupun canda, sehingga menghambat pengembangan perasaan dan kreativitas. Ketiga, hambatan lingkungan. Hambatan ini dikarenakan lingkungan yang biasanya selalu teratur, tetap permanen dan mapan, sehingga dapat mengurangi produktivitas dan kreativitas. Keempat, hambatan rasa berpikir. Kelima, hambatan keterpakuan fungsional. Hambatan ini dikarenakan adanya kebiasaan kita untuk memfungsikan peralatan orang atau teknologi hanya dengan
satu cara atau dengan kata lain hanya terpaku pada apa yang dipelajari saja. Keenam, hambatan kebiasaan memandang. Selain itu ada juga beberapa penghambat pikiran yang bisa mempengaruhi kreativitas, yaitu satu, tidak jelas arah tujuan. Tidak jelasnya arah tujuan berarti tidak mempunyai target dan tujuan yang jelas dan hanya mengikuti arus yang ada. Oleh sebab itu kita harus mempunyai arah tujuan bisnis yang jelas. Karena ketika kita mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang kita inginkan dan dengan sedikit kerja keras untuk menambah ilmu pengetahuan, maka akan muncul ide-ide kreatif pada pikiran. Kedua, takut kegagalan. Pikiran tentang kegagalan akan langsung mematikan ide kreatif. Tidak hanya berpikiran tentang kegagalan, tetapi pikiran akan takut membuat kesalahan dan takut kehilangan waktu dan uang juga menjadi penghalang kreativitas. Kegagalan memang akan merugikan, karena itu kita harus mempersiapkan solusi sebaik mungkin. Tapi kegagalan sesungguhnya adalah tidak mencoba hal yang diinginkan tersebut. Tiga, takut akan kritik. Penghalang lainnya adalah takut akan kritik orang lain dan takut akan penolakan dari orang lain. Akan dicap sebagai orang yang bodoh atau terlibat. Kita sering berpikir orang lain akan berpikiran buruk tentang kita. Tapi pada kenyataannya, belum tentu orang lain akan berbicara tentang kita. Maka mungkin mereka tidak peduli dengan apa yang kita buat. Keempat, homeostatis. Homeostatis adalah keinginan alam bawah sadar untuk tetap berada pada keadaan konstan atau sama dengan masa lalu atau kehidupan yang sekarang. Hal ini dikarenakan ketakutan untuk mencoba sesuatu yang baru. Homeostatis sangat menjadi penghalang untuk orang yang ingin mencapai kesuksesan dalam bisnis. Kelima, berpikir pasif. Penghambat kesuksesan yang lain adalah berpikir secara pasif untuk mencari ide baru dan informasi baru. Dikarenakan sudah nyaman dengan keadaan yang ada, berpikir pasif sama sekali kehilangan energi pada otak atau sama seperti otot yang sudah lama tidak digerakkan. Untuk menanggulanginya adalah berpikir secara proaktif. Proaktiflah dalam mencari informasi-informasi sehingga otak Anda tidak menjadi kaku. Kreativitas. Graham Wells dalam bukunya The Art of Thought menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir dari orang lain dan bertanya pada orang lain. Yang kedua, tahap inkubasi. Pada tahap ini, pengumpulan informasi dihentikan individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut. Ia tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar, tetapi menerapkannya atau pemikirannya dalam alam prasadar. Yang ketiga, tahap illuminasi. Tahap ini merupakan tahap timbulnya insight, yaitu saat munculnya integrasi atau gagasan baru. Yang keempat, tahap verifikasi. Tahap ini merupakan tahap pengujian ide atau kreatif baru tersebut terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen, proses divergensi atau pemikiran kreatif. Inovasi. Setelah berhasil melewati proses-proses tersebut, maka lahirlah sebuah inovasi. Inovasi adalah tentang bagaimana seseorang mengimplementasikan kreativitas terhadap suatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan pemecahan masalah. Definisi baru di sini tidak selalu berarti original, melainkan kebaruan atau diperbarui, yang berarti juga adalah informativat atau memodifikasi, karena inovasi tidak harus selalu berwujud barang atau jasa baru, melainkan juga memperbaiki atau mengembangkan dari barang atau jasa yang telah ada. Hasil ini, sebuah inovasi inilah yang dapat menjadi pembela suatu perusahaan dengan kompetitor lain. Produk yang inovatif tentu saja akan memiliki daya tarik tersendiri bagi calon konsumen. Inovasi. Beberapa alasan mengapa inovasi bisnis penting untuk dilakukan, yaitu yang pertama, agar bisnis dapat bertahan lama. Setelah sukses bertahan, maka inovasi dibutuhkan dalam berbisnis. Inovasi mampu memperluas jaringan pasar dan bisnis. Dengan inovasi, usaha dan produk yang dijual akan memiliki nilai lebih yang menjanjikan di mata pelanggan atau calon partner bisnis. Dengan demikian, bisnis akan memiliki potensi untuk bertahan lama. Yang kedua,
Untuk meminimalisir persaingan, apabila terdapat banyak kesamaan, persaingan menjadi ketat dan usaha bisnis yang dilakukan tidak mudah dilirik karena tidak memiliki nilai lebih yang menonjol. Maka dari itu, inovasi dibutuhkan agar produk yang dijual memiliki nilai lebih yang menarik perhatian pelanggan. Dengan demikian, persaingan agak sedikit berkurang. Yang ketiga, agar mampu mengakomodir kebutuhan pelanggan. Poin penting mengenai inovasi bisnis adalah agar sebagai pelaku bisnis dapat mengakomodir kebutuhan pelanggan. Saran dan masukan pelanggan bisa dicatat sebagai referensi perbaikan dan perbaruan. Dengan kebaruan ide, maka tidak akan terjadi kehilangan pelanggan. Jenis-jenis inovasi dalam berbisnis. Inovasi dalam bisnis tidak selalu berarti harus menciptakan produk atau layanan baru, tapi beberapa tipe inovasi yaitu: yang pertama, inovasi produk, memberi sentuhan baru pada sebuah produk agar sesuai dengan tren. Yang kedua, inovasi proses bisnis. Inovasi untuk menemukan cara baru dalam berbisnis bisa dari aspek mana saja, misalnya dulu toko konvensional dan sekarang membuka toko online. Dulu harus membayar tunai, namun sekarang dapat membayar dengan menggunakan fitur transfer. Yang ketiga, inovasi model bisnis. Inovasi ini untuk menemukan cara baru dalam mendapatkan keuntungan, menghasilkan uang atau menghemat uang. Seperti yang awalnya hanya menjual properti hiasan acara, maka sekarang dapat disewakan. 4. Inovasi pengiriman. Inovasi dalam cara baru belanja, di mana konsumen tidak perlu datang langsung ke toko karena barang bisa dikirim langsung dan cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Setiap usaha atau bisnis ingin mendapatkan keberhasilan usaha. Suatu bisnis dikatakan berhasil apabila mendapatkan laba. Walaupun laba bukan merupakan satu-satunya aspek yang dinilai dari keberhasilan sebuah usaha, tetapi alasan laba menjadi faktor yang penting adalah karena laba merupakan tujuan dari orang yang melakukan bisnis. Jika terjadi penurunan atau ketidakstabilan laba, maka usaha akan kesulitan untuk mengoperasikan kegiatan usahanya dan menjaga ketahanan usahanya. Oleh karena itu, agar suatu bisnis dapat memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing dan mempertahankan eksistensi usaha, maka para pembisnis harus terus berupaya untuk cari sesuatu yang baru dan mengembangkannya dari apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Maka dari itu, kreativitas dan inovasi itu memang peranan yang sangat penting dalam berbisnis dan sangat diperlukan oleh setiap pembisnis. Berbagai kesuksesan bisnis di dunia tentu saja diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi pengembangan produk. Baik dalam barang maupun jasa, persaingan yang sangat ketat dalam berbisnis dan menjalankan usaha mendorong para pembisnis untuk memiliki ide pemikiran kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tentu saja harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru, dan yang pasti harus berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada sebelumnya. Dengan memaksimalkan kreativitas dan cara pandang untuk melahirkan suatu inovasi, maka bisnis yang dikelola akan mampu tampil outstanding dibandingkan dengan bisnis serupa yang telah ada. Hal ini yang disebut dengan kebaruan. Kreativitas dan inovasi dalam bisnis masa kini. Pada masa pandemi saat ini, banyak bisnis yang mengalami kerugian. Dalam perkembangan situasi dan kondisi saat ini, seorang pebisnis atau pelaku usaha dituntut untuk lebih menemukan peluang usaha yang ada dengan meminimalisir risiko. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pebisnis dengan selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif, sehingga hal ini dapat mempertahankan usaha yang sedang mereka lakukan dalam keadaan yang serba sulit pada pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, banyak ide-ide bisnis kreatif yang bermunculan di masa pandemi. Keterbatasan ruang gerak dan munculnya berbagai kebiasaan baru menciptakan inovasi dan peluang usaha. Pada masa pandemi kini, pebisnis dapat menumbuhkan usaha kreatif dan inovatif mereka, baik dalam mencari metode dan teknik yang lebih inovatif, dalam pemilihan bahan baku, sumber daya manusia, proses pembuatan produk, promosi, maupun dalam pelayanannya. Meningkatkan kreativitas dan inovasi sangat penting, terutama saat merasa kesulitan dalam menghadapi masa-masa pandemi yang terjadi saat ini. Selanjutnya, salah satu contoh bisnis yang dapat dilakukan dalam masa pandemi ini yaitu menjual produk kesehatan. Industri kesehatan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan saat pandemi. Wajar saja karena barang dan alat-alat kesehatan telah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di tengah krisis kesehatan saat ini. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, banyak orang yang rela membeli berbagai barang-barang kesehatan seperti masker medis, masker non-medis, hand sanitizer, obat-obatan, atau disinfektan. Untuk menjual produk tersebut diperlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif agar produk yang dijual dapat berbeda dengan produk lain. Misalnya seperti menjual produk masker non-medis yang dapat memiliki desain gambar pada maskernya dan tempat foto, hand sanitizer yang memiliki bentuk unik dan dapat digantung di tas agar mudah dibawa kemana-mana. Tentu saja kreativitas dan inovasi selalu dibutuhkan agar produk kita memiliki daya tarik tersendiri bagi para calon konsumen. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ketika berbisnis, teruslah menggali kreativitas. Bentuk kreativitas tersebut dibutuhkan baik dalam strategi pemasaran,
desain kemasan produk, produksi iklan, maupun dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dan karena bisnis itu tidak terbatas dalam perubahan, maka lakukanlah perubahan positif untuk menyesuaikan bisnis dengan permintaan konsumen saat ini. Mungkin kita tidak bisa merubah produk atau layanan yang disediakan, namun beberapa aspek seperti strategi marketing itu harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.